Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-ayah surah Al-Kahfi ayat 110. Ikhwati iman yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Mahbub, yang dicintai, Al-Maqsud, yang jadi tujuan, Al-Ma'bud, yang diibadahi. Sehingga wajar bagi seorang mukmin menjadi puncak kebahagiaan, puncak kenikmatan ketika bisa bertatap muka, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka ada syarat yang harus dipenuhi bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkehendak untuk bertemu dengan Tuhannya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah faly'amal amalan sholihan, hendaklah melakukan amal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Yang kedua, tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua syarat ini mutlak harus dipenuhi bagi setiap muslim yang bercita-cita, berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong bagi seorang muslim ingin berjumpa dengan Allah tapi dua hal ini tidak dipenuhi. Yang pertama, faly'amal amalan sholihan, harus melakukan amal soleh. Amal soleh yang harus kita lakukan, yang pertama berkaitan dengan hukukullah, dengan hak-hak Allah, dengan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Yang kedua, hukukul adamiyyin, yang berkaitan dengan hak-hak kepada sesama manusia. Dua hal ini harus dilaksanakan dalam kehidupan keseharian kita semuanya. Bahkan amalan yang dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin yang menjadi kesungguhan, bukti keseriusan adalah amalan yang dasarnya jelas adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena amalan yang dasarnya bukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah amalan yang tertolak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada dasar perintah atau contoh dari kami, maka amalan itu akan ditolak. Oleh karena itu, syarat amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut Imam Ibnu Katsir dua. Yang pertama, khalisan lillahi wahdah. Yang kedua, sawaban muwafiqan li syariati. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi tiga syirik. Yang pertama ada yang disebut asyirkul asghar. Asyirkul asghar adalah sering diistilahkan oleh kita syirik kecil. Disebut syirik kecil bukan artinya dosanya kecil. Tetapi syirik kecil ini adalah merupakan benih, bibit bagi syirik-syirik yang lebih besar lagi. Apabila tidak diantisipasi, tidak dicegah sejak dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asghar. Apa itu asyirkul asghar? Asyirkul asghar adalah sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat, wama asyirkul asghar ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan asyirkul asghar wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, ar-riya'u, riya. Jadi asyirkul asghar itu adalah ar-riya. Imam At-Tabari mengatakan ar-riya adalah idharul amali linnasi liyarauhu wa yadunnu bihi khairan. Adalah menampakkan amalan di hadapan orang-orang agar mereka melihat dan menyangka baik terhadap amalan tersebut. Intinya orang yang riya adalah melakukan amalan ingin pujian dari sesama manusia, bukan ingin pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syirik inilah yang harus dicegah oleh kita semuanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan konsekuensi apabila syirik ada dalam amalan kita, mengakibatkan amalan kita akan tertolak. Sebagaimana Rasul bersabda, la yaqbalullahu amalan fi mithqalu habbatin min khardalin min riya'in. Tidak akan diterima amalan yang di dalamnya ada sedikit pun dari ar-riya. Ini konsekuensinya. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita berusaha bagaimana supaya amalan yang kita lakukan bersih dari yang namanya riya. Yang kedua, asyirku fil uluhiyah. Syirik dalam urusan uluhiyah. Asyirku fil uluhiyah ini adalah syirik karena melanggar ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita mafhum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segala urusan hidup manusia, baik berkaitan dengan hidup dan matinya, rezeki, keselamatan, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam urusan-urusan yang sifatnya kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon. Maka kalau kejadian seorang muslim dalam wilayah-wilayah uluhiyah yang merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ingin kaya, banyak rezeki, kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ke paranormal, mungkin ke yang disebut katanya orang pintar dan sebagainya, itu telah melanggar uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu termasuk kepada asyirku fil uluhiyah. Terkecuali dalam hal urusan-urusan basyariah, kemanusiaan. Seperti minta bantuan kepada orang tua, minta bantuan ke tetangga, minta tolong ke dokter, minta doa kepada guru, dan seterusnya. Itu justru dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ikhwati iman yang saya hormati, berikutnya adalah asyirku fir rububiyah. Syirik dalam urusan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik ini adalah syirik yang melanggar ayat Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Allah itu adalah Rabb sekalian alam. Artinya yang mengurus, mengelola alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola, mengurus alam semesta ini murni
sendiri, tidak ada partner, tidak ada sekutu. Sebagaimana yang mungkin dulu ada anggapan dari orang-orang tua dulu dalam urusan celaka, katanya Allah dibantu dengan kala, atau dalam urusan rezeki dibantu dengan tukang torah. Nah, kepercayaan itu nyata merupakan pelanggaran terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah dalam mengelola alam semesta tidak berserikat dengan siapapun, termasuk gitu, dalam menentukan aturan berkaitan dengan hidup manusia. Kesananya dalam urusan ibadah. Aturan-aturan yang menetapkan secara mutlak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang melakukan ibadah bukan dengan menggunakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu bisa termasuk kepada asyirku fi rububiyah. Kenapa? Karena melakukan amalan ibadah tidak menggunakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar nanti di akhirat kelompok orang-orang ahlul bidah gitu, termasuk kelompok-kelompok yang diusir oleh para malaikat. Ketika mereka mendekati telaga, kemudian datang malaikat, mereka dijambak, diusir untuk jauh dari telaga Haud. Kenapa? Maka kata malaikat kepada Rasulullah, ma'ahdatha ba'daka. Wahai Rasul, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada. Artinya apa? Mereka suka menambah atau mengurang dalam urusan ibadah. Ini menjadi pertanda bahwa dalam urusan ibadah yang jelas mutlak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aturan mainnya juga harus berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu adalah 3 syirik yang harus kita jauhi, yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa? Karena ketika ada salah satu syirik yang tadi, itu akan menjadi pertanda kegagalan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk menjemput cita-cita terbesar kita sebagai muslim, selaku mukmin, yaitu bisa liqa ar-rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surah Al-Ghasyiyah Allah mengatakan di antara wajah-wajah yang akan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah. Itu wajah-wajah dengan yang penuh kegembiraan, berseri-seri. Kenapa? Li sa'iha radiyah, karena apa yang telah diusahakannya betul-betul memberikan kesenangan, kebahagiaan bagi dirinya. Ikhwati iman rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi ikhwatu iman yang menyaksikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.